Oke, jadi di video kali ini pembicaraan antara anak dan bapak akan membicarakan tentang apa sih prinsip bisnis yang kita pegang masing-masing. Karena kita berbeda generasi, Pak. Bapak generasi apa? Generasi kolonial. 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 Nah, kalau aku generasi Gen Z. Jadi Gen Z. pasti berbeda pendapat. Karena apa? Karena kita latar belakangnya beda. Mungkin di luar sana juga banyak cara untuk menjadi kaya di dunia, tapi latar belakang kita mempengaruhi kita tuh tumbuh seperti apa, betul? Iya betul. Nah, jadi kenapa kita membuat topik prinsip bisnis ini? Karena banyak orang-orang bodoh yang misalnya teman-teman aku di kuliah misalnya, Pak, nanti kalau bisnis apa ya? Masa dijawabnya bisnis kopi? Orang lu nggak punya duit, gak punya apa, nanti mau gimana gitu. Emang harus ngutang dulu 200 juta kan? Bikin bisnis kopi itu harus mempunyai modal yang besar dulu kan di awal. Iya. Nah, dan itu nggak worth it banget. Dan kalian udah lihat sendiri kan kalau kafe-kafe itu udah banyak di pinggir-pinggir jalan. Jadi itu menurut gue nggak worth it banget. Tapi kalau kalian punya pemikiran yang beda, it's okay to do that. You know, berbeda gitu. Iya. Jadi menurut Bapak, prinsip bisnis apa yang Bapak pegang? Kalau Bapak menjalankan bisnis ini, pasti Bapak akan memegang teguh prinsip ini. Jadi prinsip bisnis yang Bapak pegang selama ini adalah jujur. Kejujuran. Itu modalnya. Dengan kejujuran kita akan lebih terbuka, akan lebih open mind untuk berdiskusi, berbicara dengan rekan bisnis kita. Contohnya, beberapa kali Bapak berbisnis dengan orang-orang yang memang pebisnis. Mereka pengalaman berbisnis. Bapak jujur saja bahwa pekerjaan ini ongkos kerjanya segini. Bahannya, bahan bakunya segini, dikerjakannya sekian hari, durasinya, ya kan? Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Tidak lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Terus tuan bisnis Bapak bilang gini, lebihnya mana buat Bapak? Belum ada. Oke. Nanti dia bilang, lebihin Pak. Selama budgetnya masuk, nanti saya tawar. Selama budgetnya masuk, it's okay. Nggak masalah, silakan aja. Itu begitu. Berikutnya setelah itu, karena modal kejujuran itu ya, modal kejujuran itu untuk pembelian bahan baku itu adanya semua di luar negeri. Oke. Yang beli Bapak. Oke. Di luar negeri. Bapak nggak punya modal. Karena emang nggak punya modal, jadi harus jujur. Bapak kasih tahu harganya, ini harganya, ini harganya. Nah, dia tahu bahwa dari harga itu ada fee yang Bapak dapat, tahu dia. Tapi dia pun tahu sebesar apa fee itu. Karena dia kan pebisnis, jadi dia sudah hafal benar, berpengalaman. Tapi dia tidak komplain. Dia diam saja. Begitu Bapak bilang sekian nilainya, dia bilang kapan mau saya transfer. Itu begitu, karena dia percaya sama Bapak, karena dia tahu Bapak jujur. Begitu Bapak bilang sekian M, dia transfer. Sehingga bisnisnya lancar, semua punya saling percaya. Betul. Kan yang terpenting itu, karena ketika kita menerapkan kejujuran, kita sama rekan bisnis kita ini saling percaya. Itu kan trust, yang penting itu trust, percaya. Kalau kamu Dek, bisnis kan kamu pernah bisnis sama teman kamu ya? Atau bisnis sama ada partnernya kan ya? Apa yang kamu pegang? Mungkin ini secara general banget ya Pak. Prinsip yang aku pegang adalah ketika seseorang itu gak mau diem, banyak bacotnya Pak. Jadi ada satu teman aku nanya tentang waktu itu bisnis.
Maha, orang bisnis naonnya ayeuna. Orang Kita teman-teman kuliah, teman SMA. teman SMA ya. Aku mau mulai bisnis nih. Tapi nggak tahu mau bisnis apa. Terus aku jabarin dong dari A ke B itu gimana caranya. Kalau lu mau punya bisnis, lu harus punya skill apa dulu, belajar dulu kayak gini. Oh, oke. Nanti gua kabarin lagi ya kalau gua udah punya bisnis. Oke. Setelah 2 minggu dari pembicaraan aku sama teman aku, nggak ada hasil apa-apa 2 minggu. Nggak ada realisasinya. Nggak ada realisasi yang diterapkan gitu. Jadi hanya omon-omon. Jadi kayak gua tuh kayak ngerasa kalau omongan gua itu kayak nggak dipercaya. Iya. Nah, orang-orang itu gak punya apa ya? Ketika dia di bawah itu, intinya jangan banyak bacot, dengerin yang udah di atas gitu, yang udah tahu apa yang harus dilakuin gitu, Pak. Ya, yang punya pengalaman. Yang punya pengalaman gitu. Iya. Misalnya kalian dengerin guru ekonomi kalian yang naiknya motor Supra gitu, ngajarinnya bisnis, kan goblok gitu kan ya. Nah itu gak make sense. Jadi kalian itu harus, misalnya aku ya omset masih kecil gitu. Ketika bapak ngajarin tentang bisnis, prinsip bisnis bapak yang udah lebih sukses dari aku, ya aku dengerin. Iya. Aku nggak ngebentak, nggak ngegiring opini apa, aku nanya-nanya kayak gitu. Itu sih. Jangan ngerasa kalian tuh udah pinter banget, karena masih ada awan di atas awan lagi. Langit di atas langit. Oh, langit di atas langit ya, goblok ya, sorry. Ketika juga misalnya ada pembicaraan bisnis gitu sama temen, kalian udah tahu bisnis kalian itu seperti apa. Jadi kalian gak usah ngomong lagi ke orang-orang, cukup kayak, oh iya kalau aku kayak gini. Udah, kalian udah tahu bisnis kalian itu seperti apa. Jadi jangan banyak bacot, dengerin orang yang bisnis mereka itu apa. Karena latar belakang kita itu berbeda-beda di setiap orang, Pak. Iya. Jadi misalnya dia dekatnya sama tukang es krim, kita tuh ngedengerin tukang es krim kayak gitu ya, kerjanya kayak gini. Kita tuh jadi mengerti setiap organisir bisnis itu seperti apa gitu. Apakah kita bisa masuk ke bisnis tersebut jadi orang penengahnya atau bagaimana? Jadi kalian tuh jangan banyak bacot ketika kalian masih di bawah gitu, karena banyak banget orang yang masih di atas. Jadi prinsip bisnis kamu itu keyakinan. Iya. Bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti bisa, pasti maju. Betul. Dan juga jangan ngerasa kalian tuh udah pinter banget. Iya. Ya memang dalam berusaha, dalam berbisnis, kita harus punya prinsip. Dalam hidup juga sama, harus punya prinsip. Tanpa sebuah prinsip, kita pasti akan mencela-menceli. Kamu tahu mencela-menceli? Oh. Sekarang bilang A, sebentar bilang B, sekarang bilang C, besok bilang D. Itu mencela-menceli namanya. Kalau kayak cewek-cewek ya, iya. Dia agak punya prinsip. Gitu. Harus diatur sama laki-laki. Iya, jadi memang harus punya prinsip. Kalau kita punya prinsip, hidup itu jadi terarah. Kalau kita punya prinsip, bisnis itu jadi terarah juga. Hanya jangan lupa, dalam berbisnis itu kita harus jujur, kita harus yakin akan kemampuan diri kita. Betul. Kita harus bisa membaca situasi market. Itu dalam berbisnis. Jadi kalau kamu mau berbisnis atau belajar berbisnis, pegang 3 atau 4 prinsip yang tadi, insya Allah kamu akan maju. Amin. Ya. Begitu kesimpulan kita ngobrol sama anak saya ini yang baru belajar berbisnis. Ya baru, masih pemula. Masih pemula. Semoga sukses ya, Dek. Ya, jadi bisa beli Lambo ya 5 tahun. Iya. Bisa beli Lambo. Bisa. Itu namanya kepercayaan. Itu namanya kepercayaan. Sesuatu yang positif menghasilkan sesuatu yang positif lagi. Iya betul. Nggak apa, bagus. Itu namanya cita-cita, gantungkan setinggi
bintang-bintang. Kalau nggak tercapai bintang-bintangnya, minimal kalaupun jatuhnya di langit. Nah, jadi nggak di tanah jatuhnya. Nah, itu gitu. Kata Soekarno juga kayak gitu ya, Pak? Kata Soekarno juga kayak gitu. Itu kata Soekarno. Apa sih, Pak? Katanya Gantungkan cita-cita kamu setinggi bintang-bintang di langit. di langit. Kalaupun tidak berhasil, jatuhnya akan di langit. Kayak gitu. Kalian nggak inget kan perkataan presiden kita? Presiden kedua aja gak tahu, bodoh. Nonton. Bye bye. Bye bye.